ini kita lagi Ini lagi di mana kantor, nih Kak lagi di Ruby? Lagi kantor. di rumah kah? Yes, Oh, yes. oke. Masih di kantor ya. Oke deh, baik. Oke, buat kawan raya semua, untuk teman-teman semua pastinya yang mau bertanya nih, nggak lupa juga aku ingetin lagi bahwa teman-teman yang mau bertanya boleh banget sebanyak-banyaknya. Tinggal ditulis aja di kolom komentar. Kenapa? Karena siapa tahu yang beruntung itu pertanyaannya langsung bisa dijawab sama narasumber-narasumber kita pada sore hari ini ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, juga teman-teman juga kayaknya udah pada nggak sabar nih. Kira-kira mau ngebahas tentang apa sih hari ini ya? Oke, kita akan membahas mengenai Siap, Kak Ega, cara gajian. mengatur Mari. keuangan. Kita langsung aja ya, Kak Ruby ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih mungkin kita juga pengen tahu dulu nih ya tentang Kak Ruby sendiri kan. Mungkin Kak Ruby dulu sekarang kan profesinya udah sebagai financial influencer ya, bisa dibilang ya, gitu ya. Nah, itu mungkin dulu apakah punya pengalaman sebelum sekarang menjadi finance influencer, itu dulu tuh seperti apa sih? Boleh diceritain nggak sih? Dan kenapa sih kakak kok sekarang lebih pengen mendalami tentang dunia financial, khususnya buat segmennya buat Ya, anak-anak muda gitu ya. halo Itu teman-teman, gimana sih? selamat Boleh sore sedikit semua. cerita Salam nggak nih, Kak? kenal lagi, nama saya Ruby. Saya sebenarnya lebih aktif sebagai pengusaha sih, Kak Ega. Tapi karena saya punya Oke. apa ya? Mungkin karena orang tua saya dua-duanya guru ya. Jadi ada turunan jiwa sharing gitu, jiwa ya sedikit-sedikit ngajar lah ya apa yang saya rasa saya pelajari dalam hidup setelah 15 tahun berkarir gitu. Nah, awalnya iseng-iseng aja, saya ngejawabin DM, terima curhatan selama 1-2 tahun. Tahu-tahu rame. Kayaknya orang emang doyan curhat ya orang Indo ya. Jadinya karena butuh bener. Butuh ini ya, butuh teman curhat gitu, butuh titik terang, Betul, ya butuh termasuk jalan keluar dari setiap kesulitannya. bener, Nah, itu bener. mungkin ya. Makhluk sosial ya Nah, manusia. bener banget. Betul. Makhluk Nah, sosial jadi jadi butuh. Iya, teman-teman ini betul. ngerasa Butuh terbantu mungkin ya. sosialisasi. Mereka juga ngerasa didengarkan dan solusinya juga ternyata nggak cuma buat satu orang doang gitu, buat banyak orang juga mereka bisa relate. Ternyata punya ngalamin fase hidup yang serupa atau kondisi keuangan yang serupa. Nah, jadi akhirnya aku terusin deh karena menurutku kalau udah dibukain pintu dan memang kita bisa kasih manfaat ya kita jalanin sebisa kita gitu. Mm-mm. Oke, itu kalau boleh tahu awalnya Ya gimana jadi sih untuk apa kalau namanya secara mendalami dunia yang sekarang? akreditasi gitu ya atau sertifikasi, aku mungkin nggak belajar dunia finansial kalau di kuliah gitu. Aku belajarnya marketing. Tapi karena udah mengelola bisnis sendiri dan keuangan sendiri selama 15 tahun, jadinya hasil praktek di lapangan itu ternyata banyak yang bisa relate gitu. Jadi mulai dari situ sih, dari mempraktekkan dari kesalahan-kesalahan sendiri, ya, dan akhirnya ya jadi semacam materi yang aku rasa semua orang bisa relate gitu. Hmm. Oh, oke. Ya, Baik. Nah, ini ngomong-ngomong masalah keuangan nih ya. Kita kan sesuai ya, dengan tema kita sekarang adalah gimana sih caranya untuk mengatur keuangan gitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang itu harusnya lebih aware terhadap hal itu gitu ya. Nah, ya. gimana sih kalau menurut pandangan seorang Karubi gitu ya? Gimana sih caranya kita untuk lebih mengatur keuangan gitu? Karena kan yang namanya mengatur otomatis identik rata-rata orangnya, wah kalau mengatur berarti aku harus hemat-hemat nih, gitu kan? Biasanya kalau orang Ya, orang kayak gitu ya, kalau mengatur berarti oh, oke, berarti kita harus berhidup hemat gitu ya. Nah itu gimana sih Kak? Apa namanya untuk cara kita bisa lebih ya, mengatur keuangan, apalagi kan sekarang Kak Ruby udah punya pengusaha gitu ya, itu mengaturnya gimana sih? Karena kadang fenomenanya di Indonesia ini mungkin banyak orang yang jatuhnya tuh malah jadi, kalau yes. bahasa apa ya, bahasa kekiniannya namanya adalah frugal living gitu ya. Jadi
awalnya hemat, hidup hemat, tapi mungkin ada yang kebablasan terlalu hemat, malah susah, jadi susah sendiri, Oke, nyusahin aku diri coba sendiri jawab ya, tapi nanti mungkin Itu gimana Adian sih, bisa Kak? nambahin. Jadi frugal living itu yang orang sering salah adalah mereka ngerasa frugal itu harus sampai ke batas pelit gitu ya, menahan-nahan. Kayaknya hidupnya harus sengsara banget, super minimalis dan nggak bisa menikmati hidup gitu. Padahal sebenarnya frugal itu ya bahasa sederhananya udah diturun temurunkan nih sama orang tua atau buyut kita mungkin. Sesimpel dengan kata hemat ya. Nah, hemat atau frugal dalam konteks ini turunannya jadi macam-macam. Nomor satu misalnya, kalau saya tanya sama Ega nih, ya, misalkan kamu bisa beli celana baru, gitu ya, jeans baru, harganya 300.000, tapi 20 kali pakai luntur dan rusak. Sama kamu beli sebuah jeans yang harganya 2 kali lipat nih, 600.000, tapi 100 kali pakai baru luntur dan rusak. Pilih yang mana? Kalau aku sih mending yang lebih mahal tapi lebih kepake lama ya. Karena kalau pakai murah tapi Benar. lebih ini kan kita beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, jadi frugal living itu ya. melihat lebih Gitu dari ya. sekedar harga saja. Karena kalau kita cuma ngelihat hemat dalam bentuk harga, jadinya bisa jadi dalam jangka panjang kita malah lebih rugi karena beli berkali-kali. Nah, jadi frugal itu yang pertama ngelihat kualitas dulu. Sebisa mungkin kita cari yang bisa dipakai jangka panjang. Nah, yang kedua aku tanya lagi, misalkan dalam konsep masih baju nih ya, karena kayak sehari-hari gitu. Punya pilihan untuk beli baju yang lagi ngetren hari ini. Ya, hari ini misalkan lagi ngetren apa sih? Kayaknya sekarang kalau cowok-cowok tuh jeans yang super baggy gitu, yang lebar banget, justru nggak yang terlalu skinny gitu ya. Tapi kita tahu nih, tren ini mungkin 6 bulan akan berganti. Sama beli celana yang kita tahu, ya dari zaman bapak emak gua juga celana jeans yang regular slim fit juga orang pakai nggak pernah ada masalah gitu. Ya kan, kita beli yang mana? Ya kan? Kalau kita mau ngikutin tren terus, setiap 6 bulan kita mesti ganti isi lemari. Nah, kita jadinya lebih pilih pakaian-pakaian yang mungkin timeless. Mau di masa manapun, tahun kapanpun akan tetap bisa bertahan. Nah, jadi lihat kualitas dan tidak selalu kemakan tren. Mungkin saya mulai dari situ dulu kali kalau frugal ya. Oke, benar banget. Jadi memang kita namanya tren itu kan nggak akan bertahan lama gitu ya. Yang namanya tren pasti bakal berganti-ganti pastinya ya. Dan jangan sampai kita malah jatuhnya malah impulsif ya jatuhnya. Tujuannya hemat, pengen lebih irit, malah secara nggak sadar malah lebih boros sebenarnya ya. Baik, oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong mengenai berhemat bukan berarti pelit. Nih, kita langsung tanya ke Mbak Dian ya. Gimana sih caranya supaya kita itu tetap hemat, tapi hematnya juga tetap gimana ya? Untuk secara kebutuhan kita tuh tetap terpenuhi gitu. Kita lebih tetap nyaman untuk menjalankan kehidupan gitu sesuai dengan kata hemat gitu ya. Itu gimana sih, Mbak? Oke. Sebelumnya semuanya selamat sore teman-teman. Oke, menjawab pertanyaan dari Kakak Ega ya. Tadi kan bilang gimana sih biar hemat tapi tetap nyaman, tapi nggak jadi kayak tadi ya, jadi kayak menderita karena kita mau frugal living gitu ya. Jadi mungkin saya bisa kasih tips buat teman-teman semua gimana cara mengelola keuangan yang nyaman buat anak muda tanpa menghambat gaya hidup masa kini. Ya seperti kita tahu, kita kan memang wajib ya mengatur keuangan, jadi nggak nunggu nanti kalau bisa ya sejak dini gitu. Nah yang pertama kalau menurut saya itu mindsetnya dibenerin dulu gitu. Jadi anak-anak muda tuh harus punya mindset di mana kita tuh harus keinginan untuk menabung atau mengatur keuangan, di mana kalau misalnya menabung atau mengatur keuangan itu bukan berarti kita berhenti bersenang-senang, itu dulu gitu. Jadi kita harus tadi mindsetnya jangan takut untuk tadi ya
saya takut nih kalau nabung saya nggak bisa gula-gula, nggak bisa hedon, nggak bisa apa, enggak. Jadi dibenerin dulu mindsetnya, mulai dari mindset. Kemudian yang kedua, tadi kita disiplin, mungkin bisa kita pisahkan antara pengeluaran yang memang sehari-hari sama kita sisakan untuk yang menabung. Jadi kalau bisa itu kita pisah, biar apa yang kita pakai untuk sehari-hari itu nggak yang kita mau tabung itu nggak kecampur, nggak kepake-pake gitu. Terus yang ketiga selanjutnya kita harus disiplin. Tadi mindset udah benerin, udah kita pisahin, dan disiplin. Jadi benar-benar harus punya tekad kuat gitu loh. Berkomitmen sama diri sendiri ya. Waduh, itu penting banget tuh. Untuk mengalokasikan mana yang memang untuk lifestyle, untuk menabung gitu. Nah, pas banget ya, karena tadi kan harus mengalokasikan. Betul. Pas banget. Bank Raya punya fitur-fitur yang dimana untuk membantu banget mengalokasikan setiap tabungan dari kalian pastinya ya. Karena kita di sini ada fiturnya banyak banget. Ada fitur saku jaga, saku pintar, saku budget. Nah, itu semata-mata untuk membantu kalian semua mengatur keuangannya. Betul, yang tadi Mbak Dian bilang bahwa kita harus memplot-plotkan nih, ya kan, jangan sampai dana kita tercampur gitu ya. Betul. Kalau kayak untuk kebutuhan sehari-hari ada kan di bank kita bisa taruh di saku. Betul, gitu, betul. Ya, nah jadi balik lagi ya teman-teman ya, bahwa namanya mengatur keuangan itu harus sedini mungkin. Betul, gitu ya Mbak ya. Jadi dari awal dulu, dari sekarang, dan jangan lupa sih tambahan mungkin ya tadi, selain tadi kita udah split, udah komit, udah mindset udah bener, jangan lupa siapkan untuk investasi dan juga hari tua. Investasi. Gitu. Nah, bener banget. Itu investasi nih yang kadang-kadang orang itu suka lupa ya. Kadang kayak lebih fokus sama mau staycation atau mau liburan kemana gitu ya. Nah, rata-rata orang tuh jatuhnya bener banget. Jatuhnya malah ini ya, nyenengin diri sendiri mulu gitu. Tapi untuk masa depannya masih gimana nanti deh. Nah, ini dia harusnya nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh, karena harus punya prinsip. Semakin dini kita memulai, semakin dini juga kita untuk dapetin hasilnya semakin cepat gitu, nggak Kak Ruby? Nah, benar banget, setuju banget ya. Nah, aku juga sempat ngelihat nih Kak tentang kontennya Kak Ruby nih tentang penghasilan yang kita dapat, ada bagiannya untuk di masa depan gitu ya, investasi masa depan ya. Itu kita ngebahas tentang investasi sedikit gitu di sini ya. Nah, itu bisa Kakak jelaskan nggak sih Kak tentang konten Kakak itu yang sempat membahas mengenai dana pensiun yang kayak gitu ya Kak ya? Boleh diceritain nggak nih Kak Ruby? Bicara dana pensiun yang paling perlu, bahwa semakin awal kita memulai, semakin ringan yang perlu kita investasikan setiap bulannya, dan juga semakin awal juga kita bisa terkumpul dana pensiun kita, gitu. Sehingga lebih pendek masanya kita quote-unquote perjuangan, gitu ya. Dan perjuangan hari ke hari, bulan ke bulannya juga berasa lebih ringan langkahnya. Saya pernah bikin hitung-hitungan simple ya, tapi ini acuan aja teman-teman ya. Kalau saya ada miss sedikit mungkin dimaklumi. Jadi kalau kita misalkan teman-teman sekarang umur 20, lalu mulai invest 1,5 juta setiap bulannya, ditaruhkan di sebuah instrumen yang mungkin simple, dilindungi sama undang-undang, dikeluarkan oleh pemerintah, mungkin kita tahu semua namanya obligasi, ya, dengan rate kupon atau return atau bunga yang masuk akal banget, sekarang masih bisa dicari, misalnya 6,5 sampai 7%. Ya, setelah teman-teman kumpulin dan cicil, tabungin terus, invest terus selama 30 tahun, berarti nanti waktu teman-teman pensiun di usia 50 dengan 1,5 juta setiap bulan, itu kekumpul tuh 2M. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan teman-teman baru mulai ngumpulin, misalkan di usia 35, ya, 15 tahun sesudahnya, yang terjadi adalah yang tadinya invest setiap bulan 1,5 juta, jadinya harus investnya sampai 5 sampai 6 juta setiap bulan.
gitu. Nah, jadi untuk dapetin angka yang sama ya di usia 50 punya 2M sebagai dana pensiun. Nah, jadi teman-teman, saran saya mulai lebih awal untuk membantu kita supaya nggak terlalu berat setiap bulannya, sekaligus juga lebih cepat mungkin kita nyampe dana pensiun. Itu sih kalau prakteknya ya. Ah, oke, baik. Balik lagi berarti benar ya, kita harus benar-benar punya plan, kita tahu hitungan-hitungannya gitu ya. Nah, nih ngomong-ngomong masalah hitung-menghitung. Kita akan kembali ke Mbak Dian nih. Karena kan rata-rata orang tuh berinvestasi, aduh masih muda apalagi ya. Aku tuh pokoknya pengen cepet-cepet ini deh, apa istilah sekarang tuh kayak financial independent. Wih, ya bahasa gaulnya gitu ya. Pengen cepet-cepet jadi financial independent yang semuanya udah oke deh, semuanya udah aku dapet deh gitu, pengennya kan gitu ya. Nah, kira-kira nih untuk mencapai ke financial independent itu apakah ada tolak ukurnya gitu ya, ada hitungannya, atau mungkin ada rata-rata, wah kalau financial independent tuh rata-rata sih usia berapa gitu, ada ketentuan gitunya nggak sih sebenarnya?